Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. As-saimin, as-saimat, rahimani, rahimakumullah. Renungan singkat di akhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang pastinya ditunggu-tunggu kedatangannya. Sekaligus bulan yang ditangisi kepergiannya. Bulan Ramadan akan segera pamitan meninggalkan kita. Di sini ada pertanyaan, bahkan ada pertanyaan besar. Bagaimana dengan amal yang sudah kita lakukan? Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani rahimakumullah. Tidak diragukan bahwa penutup suatu amalan tergantung daripada akhirnya. Sebagaimana diriwayatkan di dalam Musnad Ahmad rahimahullah yang disahihkan oleh Syekh Al-Arnaud rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Wa innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal itu tergantung daripada akhirnya. Dahulu para salaf rahimahumullah menaruh perhatian kepada penghujung amal mereka dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus mengamalkan kandungan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang penuh takut, sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mendeskripsikan hambanya yang beriman bahwa mereka mempersembahkan amal soleh dan ketaatan serta bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Di samping itu mereka sangat takut kepada Rabb mereka, karena mereka tidak tahu apakah amal mereka diterima atau tidak. Diriwayatkan di dalam, yaitu riwayat Imam At-Tirmidzi, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat tersebut. Apakah mereka adalah orang-orang yang meminum arak? Apakah mereka adalah orang-orang yang mencuri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukan itu wahai putri As-Siddiq, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang salat, orang-orang yang bersedekah, sementara mereka merasa khawatir amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa berlomba dalam melakukan kebaikan." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, mereka para salaf begitu berharap agar amalan-amalan mereka diterima daripada banyak beramal. Bukankah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Diriwayatkan daripada Fudalah ibn Ubaid, beliau mengatakan, "Seandainya aku mengetahui bahwa Allah menerima dariku satu amalan kebaikanku sekecil biji saja,
maka itu lebih kusukai daripada dunia dan seisinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani rahimakumullah. Hendaknya seseorang memperbanyak istighfar di penghujung amal dan ibadahnya, semisal di penghujung bulan Ramadan. Seorang muslim yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa, sholat malam, sepatutnya ia menyertai amal tersebut, istighfar dan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di penghujung Ramadan, dahulu para salaf rahimahumullah memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta takut amalnya tidak diterima. Bahkan diriwayatkan bahwa mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Apabila mereka berjumpa dengan bulan Ramadan, mereka berpuasa dan melakukan qiyamul lail. Lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 6 bulan setelahnya agar Allah menerima amal mereka di bulan Ramadan. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan di dalam salah satu riwayatnya, qabulul hasanati bil hasanati allati ba'daha. Tanda diterima amalnya yaitu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan hidayah taufik kepadanya untuk beramal soleh di masa yang selanjutnya. Di antara tanda diterimanya amal di bulan Ramadan maupun selainnya adalah kebaikan yang diikuti dengan kebaikan setelahnya. Jika keadaan seorang muslim setelah Ramadan tetaplah baik dan banyak melakukan kebaikan dan amal saleh, mudah-mudahan itu adalah bukti amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus kita berharap menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang rabbaniyin, bukan hamba ramadaniyin, yang beribadah taat, tunduk, patuh tanpa mengenal masa, waktu dan tempat, tetap melestarikan, menjaga amal-amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang selanjutnya. Karena ibadah bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan dan sekaligus sebagai bukti bahwa kita hamba Allah yang selalu butuh atas rahmat dan karunia-Nya, dengan tujuan puncaknya meraih derajat taqwa Allah dengan perubahan lebih baik dan terpuji pada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah puasa dan seluruh amal soleh yang kita lakukan, dan sekaligus meraih yaitu derajat taqwa Allah. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan di masa yang akan datang. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal soleh kita dan anda semua. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.